Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal kupas tuntas sebuah sumber materi yang luar biasa menarik. Jujur aja, materi ini benar-benar mendefinisikan ulang apa artinya menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan penuh kegembiraan. Kalau Anda pernah ngerasa kewalahan atau ngerasa kayak, aduh kok susah banget ya nyambung sama murid di kelas, nah Anda ada di tempat yang tepat karena bahasan ini bakal ngubah perspektif Anda 180 derajat. Oke, biar nggak bingung, ini dia peta jalan kita. Kita bakal mulai dari memahami apa sih hakikat belajar itu sebenarnya, terus bahas kunci kejelasan guru, koneksi sebelum koreksi, seni mendengar, dan pastinya gimana caranya kita bisa hadir utuh dan sadar penuh sebagai pengajar. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, apa itu belajar sebenarnya? Kita ini sering banget ya berasumsi kalau belajar itu ya pasti terjadi gitu aja setiap saat di dalam kelas. Tapi coba deh kita mikir sebentar. Apakah asumsi kita ini udah sejalan sama realitas yang dialami murid-murid kita? Apakah koneksi yang sesungguhnya itu benar-benar lagi terjadi? Atau kita cuma sekedar ngomot sendiri di depan kelas? Nah, poin krusialnya ada di sini. Belajar itu bukan jalan satu arah, sama sekali bukan. Belajar itu adalah sebuah proses interaksi yang super dinamis antara murid, guru, dan sumber belajar itu sendiri. Tujuannya apa? Bukan sekadar asal transfer informasi dari buku ke otak anak, tapi untuk menciptakan perubahan yang bermakna. Entah itu perubahan perilaku, pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Intinya, harus ada interaksi dua arah. Coba lihat data yang satu ini. Jujur, statistik ini lumayan bikin kaget ya. Ternyata, hampir separuh, tepatnya 48% siswa, itu ngaku kesulitan memahami pelajaran kalau cuma diajarin lewat instruksi langsung yang tradisional. Bayangin aja, itu artinya hampir separuh isi kelas kita tertinggal secara kognitif kalau kita cuma pakai cara ceramah satu arah. Dan yang bikin situasi makin parah, data ini nunjukin kalau 60% siswa itu sering banget pasif, alias bener-bener diem tanpa ngasih umpan balik sama sekali pas lagi belajar. Ini jelas banget jadi bukti kalau ada sistem komunikasi yang macet di ruang kelas kita. Ingat ya, ini bukan semata-mata salah muridnya loh, tapi ada metode di pihak kita yang emang harus banget diperbaiki. Ilustrasi ini ngejelasin formula suksesnya dengan sangat brilian. Dampak pembelajaran itu ibarat bangunan yang ditopang 3 pilar, kejelasan, interaksi, dan penguatan. Kalau Anda cabut satu pilar aja, misalnya Anda ngajar tanpa kejelasan, atau nggak ada interaksi, atau lupa ngasih penguatan, wah bisa dipastikan seluruh dampak positif dari proses belajar itu bakal runtuh berantakan. Masuk ke bagian 2, kunci kejelasan penyampaian guru. Kalau kita perhatikan piramida pembelajaran ini, pergeserannya tuh kerasa banget. Waktu kita pindah dari cara ngajar pasif, kayak cuma ceramah di depan kelas yang retensi pengetahuannya cuma nempel 5% di otak, ke metode yang partisipatif kayak praktek langsung, tebak apa yang terjadi. Daya ingat murid itu langsung meroket tajam sampai 75%. Ini bukti mutlak kalau murid emang harus dilibatkan secara aktif. Nggak cuman itu, tingkat kejelasan guru ternyata punya efek yang luar biasa besar, yaitu di angka 0,75. Maksudnya gimana tuh? Gampangnya gini. Kalau cara kita nyampein materi itu udah terstruktur dengan rapi dan jelas, otak anak-anak tuh nggak bakal ngerasa kewalahan. Beban kognitif mereka saat nerima info baru jadi jauh lebih ringan. Jadi persiapan yang matang dari kita itu benar-benar kunci buat bikin mereka terus antusias dan fokus. Kita lanjut ke bagian 3, koneksi sebelum melakukan koreksi. Tentu aja skill presentasi yang bagus belum cukup kalau kedekatan psikologisnya nol. Nah, buat ngebangun koneksi sama siswa, materi ini ngasih saran teknik yang oke banget. Pertama, kita harus pakai pacing. Artinya, kita nyamahin gelambang, bahasa tubuh, dan gaya ngomong mereka. Ibarat jadi cermin buat mereka. Begitu keakrabannya udah dapet dan mereka ngerasa nyaman, baru deh kita pakai leading buat pelan-pelan ngarahin perilaku mereka ke arah yang bener. Ini dia nih, kalimat jangkar dari sumber materi ini yang bener-bener ngena banget. Koneksi sebelum koreksi. Faktanya, cuma orang yang peduli sama Anda yang bakal dengerin Anda waktu Anda diam. Anda itu nggak akan pernah bisa ngoreksi murid kalau hati kalian nggak nyambung. Ibaratnya nih, nyoba ngatur anak yang nggak punya koneksi emosional sama kita, tuh persis kayak nyoba ngendaliin layangan putus. Benar-benar sia-sia kan? Terus pertanyaannya, kalau emang situasinya mengharuskan kita buat negur, gimana dong caranya? Pakai aja jurus burger. Ini simple banget tapi super ampuh. Roti atasnya itu koneksi. Pujian atau validasi dulu usaha mereka. Di tengah-tengahnya, nah ini dagingnya, selipin koreksi perilaku yang mau diperbaiki.
Terus tutup lagi pakai roti bawah, yaitu koneksi lagi buat ngebangun rasa percaya diri mereka. Jadi kritiknya itu dibungkus aman di antara dua lapis afirmasi positif. Bagian keempat, seni mendengar dan merespon. Pastinya, buat jaga koneksi tadi, kita butuh skill dengerin yang mumpuni dong. Langkah pertama dan paling dasar, singkirin dulu ponsel Anda, taruh jauh-jauh. Tindakan kecil ini tuh ngasih sinyal kuat banget ke murid kalau mereka punya perhatian penuh dari Anda. Nggak ada tuh ceritanya ngobrol serius, tapi mata kita nyuri-nyuri pandang ke layar HP. Sumber materi ini juga ngasih kita satu singkatan yang asik banget buat dijadiin pegangan, yaitu denger jang. Ini semacam daftar checklist praktis gitu. Dedikasikan waktu buat mereka. Tunjukin ekspresi yang positif, netralkan posisi kita biar nggak gampang ngejudge, singkirin gangguan, amati maksud tersirat dari omongan mereka, respon pakai validasi, dan yang paling penting nih, jangan diinterupsi. Biarin aja mereka selesai ngomong dulu, baru kita nanggepin. Terakhir, bagian kelima, hadir penuh, sadar utuh. Sekarang, mari kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Nggak mungkin kan kita bisa ngatur kelas kalau pikiran kita sendiri lagi kusut? Disinilah mindfulness alias hadir secara penuh dan sadar jadi sangat esensial. Maksudnya, kita benar-benar sadar sama nafas kita, tubuh kita, emosi yang lagi dirasain, sampai kondisi di sekeliling kita. Percaya deh, ini tuh semacam senjata rahasia andalan buat para guru, biar tetap bisa tenang walau kondisi kelas lagi dinamis banget. Jadi, satu hal terpenting yang wajib banget Anda ingat dari bedah materi kita kali ini, aturan emas di kelas itu justru berbunyi, kendalikan dirimu sendiri, bukan mengendalikan anak. Kedengarannya paradoks ya, tapi emang benar. Disiplin yang paling efektif itu sebenarnya bermula dari regulasi emosi diri kita sendiri. Kalau suasana kelas udah mulai panas dan bikin naik darah, langsung aja keluarin metode Taredim buat ngeredam emosi Anda. Pertama, talk to yourself. Ngomong ke diri sendiri, yakinin kalau Anda bisa tenang. Habis itu relax, tarik napas panjang pelan-pelan. Terus distract, alihin dulu pikiran ke hal lain biar amarahnya nggak meledak. Dan terakhir, imagine. Bayangin aja hal-hal yang bikin adem, kayak suasana alam yang damai. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu kutipan keren banget buat Anda renungkan. Sehebat apapun metode, teknik atau strategi ngajar yang Anda rancang susah payah, semuanya bakal sia-sia total kalau murid Anda belum dalam kondisi siap belajar. Nah, sekarang tantangannya buat kita semua. Apakah selama ini kita udah ngabisin energi yang cukup buat nyiapin hati mereka nerima pelajaran? Atau kita cuma sibuk ngejar target aja? Terima kasih banyak udah ngikutin sesi kali ini. Yuk, mulai hari ini kita ciptain ruang belajar yang jauh lebih hidup dan bermakna.